Smart Viewers, masih dalam rangka Kepo Time nih. Kali ini Miss Kepo mau tahu dong mengenai seberapa dalam sih laut itu dan kira-kira ada hal apa saja yang bisa ditemukan di dalamnya. Oke, itu dia pertanyaan dari Miss Kepo. Udah nanya duluan dia ya. Iya, Ini udah saking ngebet. nggak sabarnya memang. Memang agak spesial kayaknya episode kali Iya, ini. episode Kayak- kali ini memang agak spesial untuk Miss Kepo. Kita jadikan opening ya Iya. di ini. Mungkin next episode bisa Miss Kepo duduk di antara kita. Bener banget. Susah mungkin Agak editornya ngeri sih, nanti. tapi ya Iya, agak bener. serem juga sih ya tapi. Oke, tadi Miss Kepo udah nanyain tentang seberapa dalam dan hal apa saja yang bisa ditemukan di lautan. Dan kita juga udah kumpulin informasinya di kedalaman 300 kaki atau sekitar 91.440 meter. Itu kedalaman ini biasanya dikenal dengan zona kecil di laut. Pada kedalaman ini terdapat ikan paus biru yang sedang berburu makanannya. Jadi ini masih bagian dangkal ya. Iya, tidak- masih bagian yang bisa dijangkau buat perenang-perenang mungkin yang perenang-perenang yang nggak handal kayak lu gitu lah ya. Gue juga nggak bisa sih. Kalau Gua sedalam sih. itu juga udah capek itu kayaknya ya. Nah, di kedalaman 700 kaki atau sekitar 213.306.600 meter. Di tahun 1960 itu USS Triton menjadi kapal laut pertama yang menjadi sirkumnavigasi bumi, alias perjalanan mengelilingi bumi yang melewati dua kutub pada kedalaman ini. Jadi ini tuh istilahnya submarine pertama yang buat mencari tahu navigasi nih. Ada kutub utara dan kutub selatan. Mungkin dia ke tempat tinggalnya Sinterklas juga kayaknya itu. Iya dong. Tapi emang oh iya Sinterklas. Oke. Sinterklas di mana? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya. Oke, lanjut di kedalaman 831 kaki atau 253.289 meter. Pada kedalaman ini merupakan sejarah dari free diving terdalam di dunia oleh Herbert Nietzsche. Dan pada kedalaman ini itu tekanannya 26 kali lebih besar daripada di permukaan dan bahkan bisa menghancurkan paru-paru manusia. Wow. Dan si tadi siapa itu namanya Herbert Nietzsche. Herbert Nietzsche itu tadi dia yang pertama kali bisa melakukan diving di kedalaman ini. Tapi memang kalau semakin dalam itu laut pasti akan semakin tekanannya semakin tinggi ya. Iya. Soalnya kan udah masuk ke dalam air menuju ke pusat bumi, pusat gravitasi bumi, terus di sekelilingi air udah nggak ngerti dah itu gedang telinga gimana tuh nanti ya kalau kemasukan air sebanyak itu ya. Ya kan pakai alat bantu dong. Iya, makanya pasti pakai alat bantu. Nah, ternyata di kedalaman 1.640 kaki atau mungkin sekitar 499,87 meter. Ini pasti udah dalam banget nih bagian laut dalam. Kedalaman ini tuh merupakan kedalaman maksimal bagi paus yang menyelam. Nah, pada zona ini biasanya paus memburu cumi-cumi besar atau giant squid. Dan di kedalaman 2.400 kaki atau 731,52 meter dan di kedalaman ini itu sudah mencapai zona berbahaya. Karena pada kedalaman ini biasanya terjadi serangan nuklir modern yang kapal laut keluarkan. Jadi kalau biasa ada perang-perang nuklir di submarine itu mungkin itu ya terjadi di kedalaman Iya, di ini kedalaman ya. itu. Soalnya memang kedalaman bisa dibilang kedalaman yang udah berbahaya lah ya karena udah paling dalamnya laut ini. Nah, di kedalaman 3.280 kaki atau sekitar 999.744 meter. Dibayangin udah ini kalau kita ngitungnya meter, kalau kilometer juga jauh juga nih pastinya ya. Di kedalaman ini tuh sinar matahari sudah tidak terlihat. Jadi benar-benar zona di mana yang sinar matahari itu nggak bisa nembus nih, udah nggak bisa mencapai daerah itu. Nah, kedalaman itu bisa disebut midnight zone atau zona tengah malam. Bahkan hewan-hewan ini yang hidup di sini pun nggak bisa melihat. Jadi mungkin mereka kalau jalan itu saling nabrak kali ya. Jadi nggak bisa melihat. Mungkin ini kalau bisa dibilang kalau di SpongeBob rock bottom Oh ya. iya, iya, rock Ya, bottom. di bagian rock bottom ya kalau Iya, SpongeBob. iya. Makanya udah banyak hewan-hewan aneh terus Hal-halnya mengerikan. terus gelap, areanya selalu gelap kayak gitu. Terus kayak mau ke toilet nggak bisa bedain Oh, mana iya. toilet laki-laki mana toilet perempuan. Iya, makanya. Dan selanjutnya di kedalaman 7.500 kaki atau 2.286 meter. Pada kedalaman ini suhunya itu di atas dingin atau membeku. Nah, tapi air di sekitar ini tuh memiliki ventilasi hidrotermal yang dapat memanaskan suhu hingga mencapai 800 derajat Fahrenheit. Jadi sebenarnya air di sini tuh dingin, tapi karena ada ventilasi itu, jadi kadang dia bisa dingin, bisa juga hangat. Bisa, tapi tetap aja kayaknya kalau buat manusia juga susah juga sih kalau Iya. udah sedalam ini, udah gelap, bisa dingin hangat.
hipotermianya udah pasti meningkat lah ya. Nah selanjutnya di kedalaman 9.816 kaki atau 2.991.917 meter. Di kedalaman ini itu merupakan kedalaman maksimal bagi mamalia paus paruh corvier untuk berenang. Jadi masih ada makhluk hidup nih dalam sini. Padahal udah gelap banget, tapi gimana ya dia hidupnya, memang pasti ini mamalia udah sangat bisa bertahan hidup di dalam situ ya. Itu aja dia udah maksimal banget tuh di sana, apalagi buat kita gitu ya. Iya, susah nih. Dan selanjutnya kita semakin dalam dan semakin dalam lagi nih Smart Viewers, di kedalaman 12.500 kaki atau 3.810 meter. Tekanan di kedalaman ini tuh mencapai 378 kali lebih besar dari permukaan. Dan kedalaman ini merupakan tempat di mana bangkai kapal Titanic berada serta ditemukan banyaknya hewan-hewan aneh. Wow. Nah selanjutnya di kedalaman 2000 kaki atau sekitar 6096 meter. Kedalaman ini merupakan dinamain tuh zona hadal. Nah zona hadal adalah sebuah wilayah yang dirancang untuk cangkang laut terdalam. Seperti contohnya itu kayak Palung Mariana. Dan selanjutnya di kedalaman 35.797 kaki atau 109 berapa nih? Itu 10 juta Pak. 10 juta ya. Oke, pokoknya 35.797 kaki. Pada kedalaman ini tuh misi penantang laut itu memecahkan rekor. Jadi rekor ini tuh dipecahkan oleh Pickard dan Walsh. Ya, pada kedalaman ini tuh juga ditemukan 350 spesies dari dasar laut dan banyak ilmuwan yang masih memperkirakan kalau sebenarnya masih ada potensial ribuan spesies laut lainnya yang belum ditemukan di kedalaman ini. Dan mungkin salah satunya mungkin Sandy Chicks juga dia tinggal di dasar laut ya. Sandy Chicks, plankton, Mr. Crab mungkin juga bisa ditemukan di dasar laut ini ya. Itu Sandy Chicks tuh bikin overthinking loh sebenarnya. Kenapa memang? Ngapain sih tupai di bawah laut gitu? Kan dia mau meneliti. Dia bilang kan dia mau meneliti di dalam laut. Jadi mungkin para ilmuwan juga akan meneliti Sandy Chicks lebih jauh lagi ya. Nah itu udah bisa dibilang banyak ya, laut itu ada berbagai lapisan ya, ada yang dari kena cahaya matahari sampai yang dan paling dalam ya. Jadi masih pengen tahu nih apa sih bagian laut terdalam di dunia ini ada apa. Nah selanjutnya kita bakal bahas, jadi tetap di Worthy Obvious and Wonder.